Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pertemuan kita kali ini, ilmu yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang teori graf, ya, tentang teori graf. Apa itu graf? Ya, graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dia dinyatakan seperti ini. Ya, G, V, E. Di mana V itu adalah simpul atau vertex sama E atau busur. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, graf itu adalah kumpulan dari simpul dan busur. Sehingga kalau kita lambangkan dia bentuknya seperti ini. Adik. Ya, kalau ada adik tahu simpul yang mana ya ini, ya titik-titik yang dihubungkan oleh busur-busur ya. Nah, ini yang disebut dengan vertex, ini yang disebut dengan edge. Ya. Nah, itu adalah konsep dasar dari graf. Ya, graf itu apa? Sekumpulan busur dan sekumpulan simpul. Itu aja deh ya, yang gampangnya ya tentang graf itu. Nah, ada yang disebut dengan graf berarah dan graf yang tidak berarah. Nah, kalau yang graf tidak berarah, contohnya seperti ini, adik. Hanya simpul-simpul yang terhubung dengan sebuah busur-busur. Tapi ada juga yang disebut dengan graf yang berarah. Nah, kalau graf yang berarah, bukan hanya simpul-simpul yang terhubung oleh busur, tapi juga busur-busurnya itu punya arah. Misalnya ini ya, misalnya ini dari A ke B, ada juga dari B ke C. Ada juga busur dari B ke C, tapi ada juga busur yang C ke E. Sama-sama menghubungkan B dengan C, tapi arahnya berbeda. Nah, itu adalah perbedaan antara graf yang berarah dan graf yang tak berarah. Oke ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, ada juga pengertiannya graf yang berbobot atau weighted graph. Nah, kalau graf yang berbobot ini di setiap busurnya dia memiliki bobot ya, memiliki bobot. Nah, ini kalau graf yang berbobot ini sangat bermanfaat misalnya di berbagai macam bidang keilmuan. Misalnya aja bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik misalnya ya, atau jumlah rata-rata kendaraan per hari misalnya, atau jumlah traffic dalam sebuah router dan lain-lain. Nah, itu bobot itu sangat bermanfaat di berbagai macam bidang ilmu. Nah, saya ambil contoh ini ada tentang graf yang berbobot. Ya, ini contoh dari graf yang berbobot. Jadi di masing-masing ini, masing-masing busur itu dia punya yang namanya bobot. Nah, ini kan ada bobot nih. Nah, bobot itu kalau misalnya kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu macam-macam. Misalnya di dunia internet, bisa aja bobot itu tentang trafik di sebuah jaringan internet antara dua buah node, bisa juga ya. Atau misalnya sebuah jalan dan lain-lain itu bisa menggunakan ini menggunakan bobot ini. Nah, ada istilah pada graf ya. Ini akan kita pakai untuk membahas di slide selanjutnya, yaitu tentang beberapa istilah pada graf ya. Ada yang disebut dengan degree atau derajat. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Ya, misalnya ini. Saya ambil contoh gambar A ya, V1A. Nah, ini. Yang ini ya, V1. Itu dia berapa derajatnya berapa? Derajatnya 2. Kenapa? Karena ada dua simpul yang ada di sini. Nah, ya. Ada juga yang P ada, Dik. P itu derajatnya berapa? Nah, B itu derajatnya 3. Karena dia ada dua buah simpul, ya ada dua buah busur yang mengarah kepada si B ini. Nah, B itu dia disebut dengan nama degree-nya 3. Ya. Kalau E ini juga 3, D dan C itu degree-nya. Kalau D itu 3 juga, C juga 3 ya. Yang dua hanya A degree-nya. Jadi dia ditentukan oleh banyaknya busur yang mengarah pada simpul tersebut. Itu tentang degree ya. Ada juga tentang adjacent atau yang dia itu bertetangga. Misalnya di sini ada V, W ya. Nah, itu artinya V dan W itu bertetangga atau dia itu V itu adalah tetangga dari W karena terhubung oleh sebuah busur. Nah, kalau misalnya kita masukin ke ini, gambar ini ya. Nah, A itu adalah adjacent dengan B, tetangga dengan B. A adjacent dengan D, tapi A tidak adjacent dengan E, karena tidak ada busur yang menghubungkannya. Ya. B berarti adjacent dengan siapa? Dengan A, dengan C, dan juga dengan E. Ya. Nah, itu adalah konsep tentang graph. Ya.
Nah, kadangkala graf itu ya dalam misalnya di dunia informatika dan lain-lain, dia direpresentasikan dalam bentuk matriks. Ya, saya ambil contoh grafik ini tadi, ya, graf yang ini. Ini ada sebuah graf seperti ini, ya. Nah, dia direpresentasikan dalam bentuk matriks yang seperti ini. Nah, angka 1 itu menghubungkan bahwa ada busur yang menghubungkan antara A dengan B. Misalnya ini ya, A, B, misalnya ke A aja ya. A itu terhubung sama apa aja tadi? Sama B sama dengan D. Nah, makanya A itu di sini jadi 0, 1, 0, 1, 0 ya. Contoh lagi misalnya B ya. B itu terhubung dengan siapa aja? Dengan A, dengan E, dengan C. Nah, makanya dia di B ini dia jadinya 1 dengan A, 0 karena tidak ada busur, 1 dengan C karena ada busurnya, 0 karena tidak ada busur antara B dengan D, tapi ada juga di sini yang E, 1. Kenapa? Karena B itu juga terhubung dengan E. Ada busurnya, makanya dia di sini jadi 1. Nah, ini adalah representasi graf dalam bentuk matriks ya, seperti ini graf itu. Oke, ini contoh yang lain ya. Oke, nah kalau ini tadi adalah graf yang tak berarah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia itu adalah graf yang berarah? Tentu berbeda tadi ya. Saya ambil contoh di sini kalau representasi dari graf yang berarah ya. Ini adalah untuk merepresentasikan dari, sedangkan yang di sini itu adalah untuk mempresentasikan kenya. Saya ambil contoh A. A itu yang keluar dari A apa aja? Dia A menuju ke B sama A menuju ke D ya. Nah, makanya di sini A dari A ke B ada ya. Dari A ke D ada. Nah, sedangkan saya ambil contoh lagi misalnya B ya. Nah, B. B itu berarti dari B kemana aja? A ya, B ke A ada ya, 1. B ke E ada juga, makanya di sini 1 juga di sini. C-nya ada juga ya, 1. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang ini, node ini, ya, node yang dari C ke B ini tidak ada di sini, ada D? Karena ini adalah arahnya dari C ke B, makanya di sini kalau ini kan dari B ke C ya, dari B ke C kan nggak ada. Oh ada ya, B ke C. Sebentar, yang lain yang mana nih? E deh ya. Nah, E. E itu 0, 0, 0, 0 ya. Padahal kan E itu terhubung sama D, C sama B ya. Tapi kenapa di sini kasih 0, 0, 0? Karena nggak ada yang busur yang keluar dari E. Nah, tapi adanya busur-busur yang menuju ke E. Nah, makanya di E sini banyak nih. 1, 1, 1, 0 ya. Nah, ini. Oke, itu adalah tentang representasi graf dalam bentuk matriks ya. Ini untuk yang berarah, sedangkan ini adalah untuk yang tak berarah. Nah, ada juga di struktur data itu kadang graf itu dalam bentuk linked list ya. Adik-adik mungkin di struktur data mungkin belum ya linked list ya. Nah, linked list itu seperti ini adik ya. Linked list itu ada beberapa titik yang terhubung dengan simpul ya, simpul vertex seperti ini. Nah, ini jadi kalau misalnya kita lambangkan grafik ini ya. Ini kan ada graf A, B, C, D, E seperti ini. Nah, kita lihat nih, A itu terhubung kemana aja? Dia ke B sama ke D. Nah, makanya dia jadi A, B, D ya. Sedangkan yang simpul yang ini ya, dia mengarahnya ke langkah selanjutnya yaitu yang B. Ya, ini kan menunjuk ke simpul vertex berikutnya ya. Oke, nah ini misalnya kita ke B nih. B itu terhubung kemana aja, Adik? Ke A, ke C, sama ke E. Nah, makanya dia gambarnya seperti ini. Nah, terus yang C juga sama ya, dia terhubungnya ke B, ke D sama E. Nah, akhirnya dia bentuk linked list-nya seperti ini. Yang di sini dia terhubung ke vertex selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk representasi dari graf dengan menggunakan linked list. Nah, sekarang kalau yang graf berarah beda lagi ya. Kalau ini tadi ya yang saya jelaskan tadi adalah graf yang tidak berarah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang graf yang berarah? Nah, kalau yang graf yang berarah itu kita hanya menyusun linked list untuk ini ada deh, untuk yang dari simpul tersebut ke simpul-simpul yang menuju ke dia. Ya, misalnya ini A ya, A itu kemana aja dia? Ke B, arahnya yang dari A apa aja? Dari A ke B sama dari A ke D ya, makanya dia jadi A, B, D. Terus saya ambil contoh lagi yang E ya. Oke, E itu kenapa hanya ke B? Karena arahnya yang E itu hanya yang menuju keluar hanya yang B ya.
Makanya dia IP. Nah, sekarang yang CD kenapa nggak ada di sini? Karena yang CD itu arahnya bukan dari E, tapi arahnya dari C sama arahnya dari D. Makanya di sini hanya IB aja, C dan D-nya nggak ada. Tapi E di sini ya ada di matrik yang E, matrik yang D, sama matrik yang C. Nah, ini kan ada CE sama DCE. Kenapa? Karena ini ya, E itu semua simpul dari D, ada yang ke E, C juga ada yang ke E. Makanya di sini ada CE sama DCE. Itu adalah tentang graf yang berarah ya. Nah, kalau yang grafnya berarah dan berbobot ya, graf berarah berbobot, maka kalau yang sebelum-sebelumnya kan ini hanya satu-satu ya. Nah, kalau yang graf berarah dan berbobot itu kita kasih satu tadi kita ganti dengan bobotnya. Jadi misalnya A ke B ya. A ke B kan ini 5 nih. A ke B kan ini 5, nah, makanya kita rubah jadi 5 di sini. D-nya ini 2 ya. Nah, dia berarah jadi sini. Kita masukkan bukan 01010 lagi, tapi kita masukkan adalah ini ada D. Apa nih? Bobotnya. Ya, bobotnya kita masukkan ke situ. Nah, oke. Nah, berikutnya salah satu implementasi graf, terutama di kecerdasan buatan, itu adalah untuk menentukan lintasan terpendek. Ya. Mencari patch dengan total bobot paling minimal ya. Nah, makanya kegunaan dari graf berbobot ini adalah kita bisa mencari lintasan terpendek dari graf tersebut dari suatu titik ke titik yang lain ya. Nah, makanya lintasan terpendek ini sering digunakan misalnya di mana tadi? Ya, misalnya ambil contoh aja Google Maps ya. Google Maps kan ada tuh. Misalnya saya mau menuju ke Monas ya, kan ada banyak alternatif jalan. Bisa lewat Blok M, bisa lewat mana? Kuningan, bisa lewat misalnya Slamet Riyadi dan lain-lain ya. Tapi dengan menggunakan lintasan terpendek, algoritma dynamic programming ini kita bisa menentukan mana lintasan yang terpendek. Ya. Nah, ini salah satu algoritma yang digunakan adalah algoritma dynamic programming atau Dijkstra ya. Nah, ini contoh ya. Algoritma Dijkstra itu misalnya di sini ada kita mau menuju dari titik A, kita mau menuju ke titik N yang ada di sini ya. Padahal ada berbagai macam lintasan. Nah, ini ada lintasan itu disusun dengan berbagai macam layer. Ada berapa layer di sini ada, Dek? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, algoritma Dijkstra itu dia dimulai dari layer terakhir dulu. Lalu lanjut ke layer sebelumnya hingga layer awal ya. Di tiap layer dia menyeleksi bobot terkecil untuk masuk ke layer tersebut. Itu pengertian awalnya ya. Saya ambil contoh ya di sini. Ini gambar yang tadi ya. Nah, ini algoritma Dijkstra atau dynamic programming itu. Kita mulai dari layer yang terakhir dulu yaitu N ya. Kita hubungkan N dengan KLM ya. Nah, ini misalnya KLM seperti ini ya. Nah, ini bobotnya berapa tadi? 755. Nah, akhirnya kita masukkan di sini. 755 ya. Oke, itu baru layer yang terakhir udah kita lihat bahwa layer yang terluar itu tabelnya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita ke tahap keempat. Sekarang tahap keempat itu adalah dari GHIJ menuju ke KLM ya. Nah, kita susun tabel dulu tadi. Tabelnya seperti ini. Ini GHIJ ya. Nah, 755 itu bobotnya itu kita susun di sini tabel ini. Jadi ini kan ada KLM, kita susun di sini 755 ya. Dari bobot yang ini ya. Bobot yang ini tabel ini kita jadikan dia horizontal seperti ini 755. Nah, berikutnya di sini angka-angka ini apa maksudnya? Saya ambil contoh aja yang G ya. Nah, kita ke G itu menuju ke berapa bobotnya? 6 ya. Nah, 6 tambah 7 berapa? 13 ya. Nah, terus G menuju ke L. G menuju ke L bobotnya berapa? 7 ya. Nah, kita masukin di sini, 7. 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, 12 itu dari mana? Dari 5 tambah bobotnya ini, 7 ya. Berikutnya kita yang M. G ke M ya, kita G ke M. Bobotnya berapa nih? 8 ya. Oke, berarti 5 di sini tambah sama bobot ini 8, jadinya 5 tambah 8 jadinya 13 ya. Oh, kita susun dulu kira-kira di antara G ini jarak yang tersingkat kemana nih ada di bobot yang tersingkat 13, 12, 13. Tandanya adalah 12 ya. Nah, makanya di sini kita tuliskan 12, berarti titiknya adalah yang terpendek adalah L.
Nah, berikutnya sama nih, untuk titik HIJ, susun juga hal yang sama di layar yang keempat. Oke, layar yang keempat sudah, kita sekarang menuju ke layar yang ketiga tadi. Ya. Sampai kita ke layar yang pertama, kita ke layar ketiga dulu ya. Oke, di layar ketiga itu kita sudah dapatkan jarak-jarak yang terpendek dari layar keempat. Ya, makanya layar keempat kan adanya GHIJ ya. Nah, ini GHIJ di sini kita susun jarak-jarak terpendek yang sudah kita dapatin ya. Yaitu ini kan jarak terpendek nih. 12, 7, 11, 10 ya. Nah, kita susun dulu. 12, 7, 11, 10. Nah, setelah itu yang EF ini kita lakukan penjumlahan yang sama seperti di layar yang keempat ya. Oke, misalnya kita ke E. Saya ambil contoh yang E ada deh ya. E itu ke G, bobotnya berapa? Bobotnya 1 ya. Nah, kalau bobotnya 1 berarti 1 tambah 12 jadinya 13. Oke, misalnya kita ke E ke H ya. E ke H. Kita hitung dulu nih. E ke H itu bobotnya berapa nih? 8 ya. Oke, berarti 7 tambah 8 jadinya 15. Berikutnya E ke I, ini kan bobotnya 3 ya. Ini kan kita lihat di sini 3 bobotnya. Nah, kalau ininya 3, maka dia jadinya 11 tambah 3 jadinya 14. Nah, berikutnya dari E ke C, bobotnya adalah 6 ya. Nah, kalau 6 di sini jadinya E, 10 tambah 6 jadinya 16 ya. Oke, kita lihat dulu nih di antara 4 titik ini ya, dari E ke GHIJ ini mana yang jaraknya terpendek. 13, 15, 14 atau 16. Jarak yang terpendek adalah 13 yaitu menuju G ya. Nah, makanya di sini kita tuliskan bobot terendah adalah 13. Lalu di sini ininya jadinya G. Oke ya, kita udah dapatin layar ketiga. Sekarang kita mundur lagi ke layar kedua ya. Layar kedua yang ini tadi. Nah, layar kedua itu adalah dari BCD ya, dari BCD ini dia menuju ke EF. Nah, ini misalnya EF ya. Oke, langkah yang sama seperti di layar-layar sebelumnya ya. Berarti kita hitung dulu, kita susun dulu yang dari ini jarak terpendek tadi 13 sama 10 tadi kita susun vertikal dulu, horizontal dulu di sini. Ya, kita susun 13 10 sini ya. Nah, berikutnya misalnya kita analisa lagi, saya ambil contoh yang B aja ya. B kenapa bisa 16? Coba kita lihat di sini. B ke E bobotnya berapa? 3 ya. Oke, 3 tambah 13 jadinya 16. Berikutnya B ke F bobotnya 5 ya. Nah, berarti kita tambahkan 5 tambah 10 jadinya 15 F ya. Nah, itu sama. Kita lakukan hal yang sama untuk B sudah ya, C sama D kita lakukan hal yang sama, B, C, D ya. Nah, sampai akhirnya kita dapatin bahwa misalnya ke B ya, dia mau ke E sama mau ke F, jarak yang tersingkatnya berapa? 16 atau 15? 15 ya, jarak terpendek. Nah, kita hitung di sini 15. Berikutnya di sini berarti dia B itu jarak terpendeknya adalah ke F ya. Nah, akhirnya kita tuliskan F di sini. Kalau yang C itu berarti dia 2. Di sini baik ke E15, baik ke F dia juga 15. Nah, akhirnya dia dituliskan di sini EF. Maksudnya ini bisa ke E, bisa ke F untuk jarak yang terpendeknya. F ya. Oke, ini udah kita selesaikan layar kedua. Sekarang kita ke layar ke-1 ada deh. Layar ke-1 berarti dari A ke B, C, D ya. Jadi ini mundur dari layar terakhir muncul layar keempat, layar ketiga, layar kedua, layar ke-1 ya. Nah, sekarang layar ke-1 dari A dia ke B, ke C sama ke D ya. Oke, kita susun lagi nih. Jarak yang terpendek tadi 15, 15, 20 kita susun lagi di sini secara horizontal ya. 15, 15, 20. Nah, sekarang kita coba yang A ya. A itu menuju ke B bobotnya 7 ya. Akhirnya dia jadinya 15 tambah 7 jadinya 22. Berikutnya kita ke A sama C. Nah, A sama C ya. Itu kan 6 nih di sini ya. 6. Berarti di sini 6, 15 tambah 6 jadinya 21. Oke, nah berikutnya kita ke D. Bobotnya 4, berartinya 20 di sini ya. Bobot sebelumnya 20 tambah 4 jadinya 24. Nah, sekarang kita seleksi mana jarak yang terpendek di sini tadi. Jarak yang terpendek adalah 21 ya. Nah, oke, 21 akhirnya kita letakkan di sini 21. Nah, berarti dia jarak yang terpendek A itu harus menuju ke C. Nah, karena ininya 21 ya. Oke, nah, kalau sudah seperti itu ya, kita sudah selesai sampai tahap layar berikutnya.
Nah, berikutnya kita susun adik-adik. Ya. Berarti kita udah di layer yang satu ini, tahap 1 ya. Di layer yang pertama kita udah dapatin bahwa A itu untuk menuju ke N, dia direkomendasikan untuk menuju ke C dulu. Ya, oke, kita lihat C ya. Nah, C di sini ya. Oke, C itu dia harus kemana ini? Adik-adik, sebentar ya. C itu dia harus menuju kemana? Supaya ke N direkomendasikan kemana nih? Kalau di grafik ini, dia bisa menuju ke E sama ke F ya. Berarti dia ada dua jalan nih. Bisa ke E boleh ya, ke F juga boleh. Oke, misalnya kita pilih satu jalan aja, yaitu yang E. Kita pilih aja yang E ya. Nah, yang E itu misalnya kita lihat di sini, E itu untuk menuju ke N, paling singkat dia harus apa? Harus ke titik mana? Dia harus ke titik G ya. G. Oke, sekarang kita lihat titik G ya, adik. G itu untuk menuju ke N ya. G ini untuk menuju ke N, dia disarankan untuk ke titik yang mana? Dia disarankan untuk ke titik yang L ya. Oke, dia L ke sini. Nah, berikutnya sampai dia L menuju ke N ya. Nah, kalau udah seperti itu, baru kita dapatin bahwa rute terpendek salah satunya adalah A, C, E, G, L, N ya. A ke C dulu, baru ke E, baru ke G, baru ke L, baru ke N. Itu adalah jarak yang terpendek ya. Nah, berikutnya tadi karena C itu bisa lewat E sama F ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Misalnya dari A ke C, C bisa ke F ya. Nah, berarti F ini dia untuk menuju ke N direkomendasikan lewatin mana? Lewatin H ya. Berikutnya yang di sini kita lanjut ke H. Dari H itu dia direkomendasikan untuk ke N itu menuju ke mana? Menuju ke L ya. Oke, nah dari L langsung dia menuju ke N. Nah, akhirnya dia ada satu rute lagi yaitu A, C, F, H, L, N. Dari A, C, F, ya, H, L, N. Nah, itu adalah rute terbaik dari sekian banyak rute yang ada ya. Berarti ada dua rute di mana jarak terpendeknya adalah 211 dan dua rutenya yaitu ACGLN sama ACF HLN ya. Itu dua rute terbaik ya. Itu adalah algoritma Dijkstra. Oke. Nah, sekarang tugas keaktifannya adik-adik adalah ya. Kita kan sering pakai internet ya, adik-adik ya. Nah, internet itu dibangun dari jaringan router. Nah, jaringan router itu ada banyak, router-router yang di seluruh dunia ini terhubung menjadi satu ya. Nah, semuanya itu kita harus mencari dari router ke satu ke router yang lain itu perlu yang namanya rute terpendek. Nah, itu kita pakainya adalah algoritma Dijkstra. Ya. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah carilah penggunaan algoritma Dijkstra dan konsep graphs dalam membangun jaringan router yang membentuk internet. Ya. Jadi jaringan router yang membentuk internet kita itu menggunakan konsep algoritma graph dan juga algoritma Dijkstra. Ya. Cari dalam bentuk format PPT. Itu adalah tugas keaktifannya. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk bab lain, yaitu tentang metode penelusuran dari sebuah graph. Ya. Nah, kita akan mengunjungi semua titik dalam graph itu. Ada dua metode, ya, menggunakan DFS sama BFS. Ini dua metode ini sering kita gunakan, misalnya ketika kita itu nanti belajar tentang kecerdasan buatan. Ya. Ada DFS sama ada BFS. Oke, kita ke bridge first search. Ini artinya adalah pencarian yang bercabang. Karena ada bridge itu ya. Nah, kalau pencarian bercabang itu, misalnya saya ambil contoh ini ya, dia ketika sampai di sebuah simpul, maka dia akan mengunjungi simpul lain yang bertetangga dengan dia. Ya, saya ambil contoh ini, bridge first search ya. Oke, ini misalnya ada sebuah graph seperti ini. Misalnya kita ke A dulu ya. Nah, dari A itu dia menuju ke anaknya, cabang yang lain B, tapi sebelum dia ke F, dia akan melakukan pencarian ke cabang yang lain. Ya. Nah, misalnya nih dari A ke B, dia penelusurannya dari A ke B, jadi C, jadi D, ke E, baru setelah simpul dari A ini habis, baru dia menuju ke cabang yang lain, ya, ke layer selanjutnya. Ya, ini misalnya saya ambil contoh adalah F. Nah, setelah itu dia ke G ya, setelah ke G dia ke H, lalu dia ke I ya. Oke, seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya yang depth first search ya. Kalau ini kan kita dari satu simpul dia harus ke cabang-cabangnya terlebih dahulu baru ke layer selanjutnya ya. Kalau layer selanjutnya cabangnya sudah habis baru dia menuju ke layer berikutnya ya.
Nah, beda halnya dengan yang depth first search ya. Kalau ini kebalikannya tadi. Ya, dia akan selalu mencari simpul yang sampai ujung ya. Misalnya A, B, F, H. Baru setelah sampai di ujung baru dia lari lagi ke simpulnya A. Ya, ini C ya. Baru saya ke D, G, I. Setelah itu dari I dia lari lagi ke E. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang BFS ya, dia itu carinya anak-anaknya dulu, simpul-simpulnya dulu yang bertetangga dengan dia dicari dulu, baru setelah nggak ada tetangganya baru dia menuju ke layar selanjutnya. Tapi beda dengan yang DFS. Kalau DFS ini penelusurannya adalah dia mencari simpul yang bertetangga dengan dia dulu, baru setelah itu dia ke layar selanjutnya sampai ke layar akhir. Begitu layar akhir selesai, dia baru menuju ke cabangnya ya, menuju ke cabangnya si A. Oke, itu yang depth first search ya. Makanya yang grafik ini kalau dilakukan penelusuran dengan menggunakan DFS ya, maka dia susunannya menjadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita ke pewarnaan graf ya. Ini yang bab terakhir ya, tentang pewarnaan graf. Nah, pewarnaan graf itu adalah tentang kita itu ingin misalnya di beberapa titik yang ada di sini ya. Kita itu ingin mewarnai, tapi dengan syarat setiap titik ini memiliki warna yang berbeda untuk tetangganya. Ya, misalnya ini V5 itu ini kan warnanya hitam, ini warnanya biru ya. Oke, nah yang bertetangga ini warnanya harus beda ya. Tapi dengan syarat ya seminimum mungkin. Ya, misalnya kan kalau misalnya hanya untuk mewarnai titik misalnya gitu ya. Ada juga orang yang bilang, "Ya ngapain susah-susah, Pak? Bikin aja semua titik ini warnanya berbeda. Orang warnanya semua warna di dunia ini ada macam-macam kok, kenapa harus susah begitu?" Tapi ada satu syarat ya. Syaratnya adalah pewarnaan itu harus seminimum mungkin. Jadi warnanya harus paling sedikit. Kalau bisa ya 2, 3 atau berapa ya. Oke, nah algoritma untuk menentukan pewarnaan graf itu kita kenal dengan nama Wedge-Powell ya. Nah, si Wedge-Powell ini caranya adalah dia mengurutkan dulu graf itu dalam derajat menurun ya. Setelah itu dia warnai dulu graf yang memiliki derajat tertinggi dan juga tetangga-tetangga yang tidak bertetangga simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan dia warnai dulu. Ya. Setelah itu dia warnai ke graf titik lain yang derajatnya lebih rendah. Ya, ulangi semuanya sampai semua titik terwarnai. Saya ambil contoh gambar ini tadi ya. Misalnya kita ingin mewarnai titik-titik yang ada di graf ini, ya. Semuanya ingin kita warnai dulu titik-titiknya dengan syarat semua yang bertetangga, ya misalnya V1, V6, V2, V1 ini kan misalnya warnanya merah ya, V2, V6, V7 sama V3 itu warnanya harus berbeda dengan yang ada di V1. Ya, dengan syaratnya seperti itu, tapi seminimum mungkin ya. Oke, langkah pertama adalah kita susun dulu tabel seperti ini, ya. Kita tentukan derajatnya. Misalnya V1 itu berapa nih derajatnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Banyak dia 5. V3 berapa nih derajatnya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia susun seperti ini ya. Tapi kita urutkan berdasarkan pada derajat tertinggi lalu derajat terendah. Nah, ini kan disusun nih. Dari ke 6 titik ini ya, mana yang derajat tertinggi dia taruh di sini, baru dia susun mengurut ke derajat yang terendah. Nah, berikutnya, di Wedge-Powell itu ya, warnai simpul tertinggi terlebih dahulu. Misalnya, simpul tertinggi ini saya kasih warna, saya ambil contoh aja, A ya. Nah, setelah ini saya kasih warna ya, kira-kira simpul lain yang tidak bertetangga dengan V1 yang mana nih? V6 bertetangga ya, V7 bertetangga, V5 bertetangga, V3 bertetangga, V2 bertetangga. V1 tidak bertetangga dengan V4. Nah, makanya V4 saya kasih dengan warna sama dengan V1. Nah, ini ya. A. Oke, nah setelah itu kita cari lagi ya, Adik. Ya. Kita menurun lagi ke sini. Nah, kita misalnya ambil contoh yang V3, yang B ya. Kita kasih warna B. Nah, yang bertetangga dengan V3 ada nggak? Ya nggak bertetangga maksud saya ya. Nggak ada ya. V4 udah kasih warna nih. V1 udah. V6 ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kita kasih warna semua. Berikutnya kita ke V5.
V5 yang ada di sini ya. Oke, V5 itu yang tidak bertetangga dengan dia yang mana? Nggak ada juga ya. Semuanya bertetangga dengan dia nih, V5 nih. Nah, berikutnya ada juga yang V7 ya. V7 mana nih? V7. Oke, V7 ini ya. Nah, ini yang V7 ini yang tidak bertetangga dengan dia adalah V2 karena nggak ada simpul yang menghubungkan dengan dia ya. Nah, akhirnya dia di sini saya kasih dengan warna C. Karena ini yang terakhir, nah berikutnya yang V6 ya. V6 yang ini ya, karena semua simpul sudah diwarnai semua, akhirnya V6 ini saya kasih warna dengan warna D. Ya, misalnya seperti itu. Oke, nah jadinya akhirnya dengan menggunakan algoritma West-Powell itu, graf tadi ya menjadi warnanya seperti ini. Misalnya A itu warnanya hitam ya, lalu B itu warnanya adalah B itu V3 ya. V3 itu warnanya misalnya di sini biru ya. Oke, misalnya seperti ini. Lalu yang V5 yang B kecil itu, yang ini warnanya adalah biru agak ketuaan. Nah, ini C, A, D, ini warnanya, ini hanya simbol-simbol aja ya, hurufnya saya rubah jadi warna-warna seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tentang pewarnaan graf itu fungsinya adalah ketika kita membuat sebuah peta, adik-adik. Ya. Apalagi kalau misalnya adik-adik nanti belajar tentang Geographical Information System, ingin membuat peta-peta yang berwarna, di mana masing-masing tetangga itu harus memiliki peta yang warna yang berbeda-beda. Nah, ini misalnya contohnya ini. Ya. Ini kan saling berdekatan nih, tetanggaan ya, tapi masing-masing tetangga itu punya warna-warna yang berbeda. Nah, kalau ingin membuat peta seperti ini di GIS, kita bisa menggunakan algoritma West-Powell ini. Ya. Oke ya, itu dulu untuk videonya. Kita lanjutkan dengan diskusi di WA ya. Saya tutup. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.